Kenapa ya? Aku hari ini kok pengen banget ngomongin FPI itu. Apa karena dibubarin? Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Ya pokoknya kita diskusiin FPI lah hari ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena bisa jadi apa yang saya bincangkan hari ini tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Saya tahu bahwa pembubaran FPI ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang bilang alhamdulillah dengan pembubaran itu, ada yang bilang innalillah. Barangkali teman-teman ada yang berada di posisi salah satu itu, sehingga menginginkan diskusi kita hari ini dalam rangka membela FPI misalnya, atau membela pemerintah. Tetapi sayangnya kita tidak akan mendiskusikan dari sudut-sudut itu. Kita akan mendiskusikan dari posisi yang lain. Kalau teman-teman merasa kecewa dengan ini, nggak apa-apa, silahkan ditutup video ini. Tetapi kalau teman-teman memaksa ingin terlibat di dalam diskusi ini, mari kita lanjutkan. Sebetulnya dalam sejarah Indonesia tentang pembubaran ormas atau organisasi bukanlah hal baru. Kalau kita lihat misalnya di dalam Orde Lama, Soekarno pernah membubarkan Masyumi, Partai Masyumi. Kemudian Soeharto di Orde Baru juga membubarkan PKI, suatu partai. Dan hari ini misalnya ada HTI dan FPI yang juga sudah dibubarkan oleh pemerintah. Apa yang menjadi sorotan sebetulnya bukanlah apakah partai-partai itu atau organisasi itu benar atau salah, sehingga kemudian layak dibubarkan oleh pemerintah. Bukan itu yang menjadi sorotan, tetapi bagaimana kebenaran dan kekuasaan itu berelasi. Bagaimana kebenaran dan kekuasaan saling mendeterminasi. Kalau kita coba lihat dalam sejarah dunia misalnya, kekuasaan dan kebenaran memang selalu menempatkan kekuasaan sebagai yang menang. Kalau kita lihat dalam sejarah yang lebih klasik, misalnya dalam tradisi filsafat Yunani kuno, ada sosok Sokrates di situ yang sangat terkenal sebagai filsuf yang par excellence untuk pemikir-pemikir bahkan hingga di abad modern ini. Apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Sokrates? Dia dibunuh oleh kekuasaan pada waktu itu. Setelah melalui proses voting di pengadilan, dia kalah. Padahal kita tahu hari ini Sokrates ini adalah salah satu simbol kebenaran. Ajaran-ajarannya kita yakini sebagai benar dan kita praktekkan hari ini. Tetapi nyatanya Sokrates kalah. Itu salah satu peristiwa di mana kekuasaan mengalahkan kebenaran. Lalu kemudian kalau kita melanjutkan lagi pada tradisi modern, kita tahu misalnya di dalam ilmu pengetahuan ada Nicolaus Copernicus, ada Galileo Galilei yang mencoba dengan ilmu pengetahuannya mengembangkan ajaran yang berbeda dengan yang diyakini oleh kekuasaan pada waktu itu, yaitu tentang heliocentrisme, bahwa bukan bumi yang menjadi pusat, tetapi matahari yang menjadi pusat dari tata surya. Apa yang dialami oleh kedua tokoh ini? Dia dibunuh oleh kekuasaan, dia dihabisi oleh kekuasaan. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di dalam sejarah Islam, kita mengenal ada Al-Hallaj, ada Suhrawardi Al-Maktul, yang kemudian itu juga dibunuh karena ajaran-ajarannya dianggap tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh kekuasaan pada waktu itu. Jadi kekuasaan pada hakikatnya sangat penting dan menentukan bagaimana kebenaran itu akan dilanjutkan. Karena itu ada istilah bahwa segenggam kekuasaan lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Saya kira benar dalam situasi ini. Karena itulah kemudian di dalam merumuskan kekuasaan, Plato misalnya menyatakan bahwa yang memegang kekuasaan itu adalah harus orang yang bijak, harus para filosof, harus orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengatur negara. Karena kekuasaan ini akan melanggengkan kebenaran. Kemudian Machiavelli misalnya menyatakan bahwa saking pentingnya kekuasaan itu, maka dengan cara apapun kekuasaan itu harus direbut. The ends justify to the means. Tujuan menghalalkan segala cara. Jadi apapun dilakukan demi meraih kekuasaan. Itulah sebabnya di berbagai peristiwa sejarah kita melihat bahwa yang kita anggap kebenaran tak lain adalah kemenangan atas kekuasaan. Kita lihat misalnya salah satunya di dalam sejarah Islam,
kekalahan dari Mu'tazilah atau pemikiran rasional adalah karena kekalahan atau selesainya kekuasaan Mu'tasim dan Al-Ma'mun yang digantikan oleh Al-Mutawakkil. Pada masanya Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim, pemikiran Mu'tazilah atau pemikiran rasionalis berjaya, pemikiran-pemikiran filosofis berjaya, ajaran-ajaran filsafat dari Yunani berjaya. Tetapi begitu Al-Mutawakkil memimpin, maka ajaran-ajaran yang sebelumnya dinegasikan oleh Al-Mu'tasim dan Al-Ma'mun seperti Asy'ariyah dikembangkan lagi oleh Al-Mutawakkil. Ini menunjukkan bahwa betapa kemudian kekuasaan itu sangat dominan terhadap kebenaran. Kebenaran harus ditopang oleh kekuasaan. Begitu juga yang kita lihat misalnya ketika kekalahan dinasti Ottoman di Turki, Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, maka ajaran-ajaran tradisionalis Islam dihabisi oleh Atatürk, diganti dengan ajaran-ajaran sekuler atau modern. Kita masih bisa menyebut berbagai peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah di mana kebenaran itu sangat bergantung kepada kekuasaan untuk dilestarikan. Tetapi persoalannya, apakah yang terjadi hari ini ketika Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, ketika PKI dibubarkan oleh Soeharto, ketika HTI dan FPI dibubarkan oleh rezimnya Jokowi, apakah itu semua salah? Tidak mesti. Sejarah masih terus berjalan. Organisasi secara formal bisa jadi dibubarkan, tetapi ideologinya, ajarannya, siapa yang bisa membubarkan itu? Sama dengan ajaran PKI juga, siapa yang bisa membubarkan ajaran itu? Semua masih mungkin untuk terus berkembang, untuk terus menjalar, dan sejarah akan membuktikan siapa yang akan menang nantinya. Karena itu tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti Masyumi yang pernah dibubarkan ideologinya akan berjaya dan membentuk kekuasaan lain. Atau sebaliknya, PKI yang pernah dibubarkan dengan ajaran komunisnya akan menguasai Indonesia. Atau bahkan FPI dan HTI yang hari ini dibubarkan akan menguasai Indonesia. Semua itu salah satunya bergantung kepada bagaimana kekuasaan dikombinasikan dengan kebenaran. Ini yang menjadi titik penting menurut saya dalam diskusi tentang FPI dan sekeranjang kebenaran ini. Saya salut bagi teman-teman yang masih menonton hingga di detik akhir ini. Jangan lupa, jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, silahkan dipasang di kolom komentar. Dan bagi yang baru masuk atau baru menonton video ini, silahkan di like dan subscribe.